Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 08012822270062. Mata kuliah Geometri dengan dosen pengampu Ibu Indrawati MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek geometri. Untuk soal pertama itu mengenai materi kedudukan dua garis. Tunjukkan bahwa garis G1 XYZ sama dengan 345 ditambah lambda 579 sejajar dengan garis G2 XYZ sama dengan min 3 min 4 min 5 ditambah lambda 10 14 18. Bukti, garis G1 sejajar dengan garis G2 apabila A1 B1 C1 sama dengan mu A2 B2 C2. Dengan mu sama dengan 0 atau A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 sama dengan C1 dibagi C2. Karena nilai A1 sama dengan 5, A2 10, B1 7, B2 14, C1 9, dan C2 18, maka 5 dibagi 10 sama dengan 7 dibagi 14 sama dengan 9 dibagi 18 sama dengan setengah atau 1 dibagi 2, terbukti bahwa G1 sejajar dengan garis G2. Untuk soal selanjutnya itu tunjukkan bahwa garis G1 XYZ sama dengan min 3, min 4, min 5 ditambah lambda dikali 5,7,9 berimpit dengan garis G2 XYZ sama dengan 17, 24, 31 ditambah lambda 10, 14, 18 dan mu sama dengan 2. Bukti, untuk membuktikan garis G1 berimpit dengan garis G2, jika garis G1 sejajar dengan garis G2 dan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 sama dengan mu dikali A2, B2, C2. X2 min X1 sama dengan mu dikali A2, di mana nilai X2 itu 17, nilai X1-nya min 3, nilai mu-nya 2, dan nilai A2-nya itu 10. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi. 17 dikurang min 3 sama dengan 2 dikali 10. 17 dikurang min 3 berarti 17 ditambah 3 sama dengan 20. 2 dikali 10, 20. Dan nilainya sama, X2 min X1 terbukti sama dengan mu dikali A2. Kemudian yang selanjutnya, Y2 min Y1 sama dengan mu dikali B2. Dengan Y2 itu 24, Y1-nya min 4, mu-nya 2, dan B2-nya itu 14. 24 dikurang min 5 itu 28, 2 dikali 14 itu 28, sehingga terbukti bahwa Y2 min Y1 sama dengan mu dikali B2. Selanjutnya untuk Z2 min Z1 sama dengan mu dikali C2, dengan Z2 itu 31 dan Z1-nya min 5 sama dengan mu-nya 2 dan C2-nya itu 18. Kita substitusikan dan didapat 31 dikurang min 5 sama dengan 2 dikali 18. 31 dikurang min 5 itu 36 dan 2 dikali 18 itu 36. Sehingga terbukti bahwa Z2 min Z1 sama dengan mu dikali C2. Karena 17 dikurang min 3,24 dikurang min 4,31 dikurangi min 5 sama dengan 2 dikali 10, 2 dikali 14, 2 dikali 18, maka terbukti bahwa garis G1 berimpit dengan garis G2. Untuk soal selanjutnya itu tunjukkan bahwa garis G1 XYZ sama dengan 345 ditambah lambda 579 tegak lurus dengan garis G2 XYZ sama dengan min 3 min 4 min 5 ditambah lambda 4 1 min 3. Untuk membuktikan G1 tegak lurus dengan garis G2,
apabila A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Dengan nilai A1 sama dengan 5, A2 4, B1 7, B2 1, C1 9, C2 min 3. Kita substitusikan ke persamaan ini, didapat 5 dikali 4 ditambah 7 dikali 1 ditambah 9 dikali min 3 sama dengan 0. 5 kali 4 20, 7 kali 1 7, 9 kali min 3 min 2 7. 20 ditambah 7 min 2 7 sama dengan 0. Maka terbukti bahwa garis G1 tegak lurus dengan garis G2. Baiklah, untuk soal selanjutnya itu tunjukkan bahwa garis G1 X YZ sama dengan 345 ditambah lambda dikali 5 7 9 bersilangan dengan garis G2 X YZ sama dengan 13 12 23 ditambah lambda 2 4 6 dan mu sama dengan 2. Bukti, untuk membuktikan garis G1 bersilangan dengan garis G2, jika A1, B1, C1 tidak sama dengan mu dikali A2, B2, C2, dan A1, A2, X2 min X1, B1, B2, Y2 min Y1, C1, C2, Z2 min Z1 tidak sama dengan 0. Di mana kita akan membuktikan terlebih dahulu untuk yang pertama, A1, B1, C1 tidak sama dengan mu dikali A2, B2, C2. Dengan A1 itu 5, B1 itu 2, eh, eh, A1-nya 5, B1-nya 7, C1-nya 9, dan A2-nya 2, B2-nya 4, dan C2-nya 6. Dengan mu sama dengan 2. Di sini 5, 7, 9 tidak sama dengan 2 dikali 2, 4, 6. Di mana 5, 7, 9 itu tidak sama dengan 2 kali 2 itu 4, 2 kali 4 8, dan 2 kali 6 12. Di sini memiliki nilai yang berbeda sehingga terbukti bahwa A1, B1 persyaratan yang pertama itu terpenuhi. Untuk yang kedua, untuk yang persyaratan yang kedua yaitu yang matriks ini akan kita buktikan di mana nilai dari A1-nya itu 5, A2-nya itu 2, X2-nya itu 13, X1-nya 3, B1-nya itu 7, B2-nya 4, Y2-nya itu 12, Y1-nya 4, C1-nya itu 9, C2-nya itu 6, Z2-nya itu 23, dan Z1-nya itu 5. Kita akan substitusikan ke matriks yang ini sehingga didapat bahwa 5, 2, 13 kurang 3 itu 10, 7, 4, 12 kurang 4, 8, 9, 6, 23 dikurang 5 itu 18, tidak sama dengan 0. Di sini kita akan menggunakan metode Sarus untuk menghitung determinan. Determinan A sama dengan 5 dikali 4 dikali 18 ditambah 2 dikali 8 dikali 9 ditambah 10 dikali 7 dikali 6 dikurang 9 dikali 4 dikali 10 ditambah 6 dikali 8 dikali 5 ditambah 18 dikali 7 dikali 7, 18 dikali 7 dikali 2, karena di sini kita 2, sama dengan hasilnya 5 kali 4 dikali 18 itu 360, 2 dikali 8 dikali 9 144, 10 dikali 7 dikali 6 420, dikurang 9 kali 4 kali 10 360, ditambah 6 dikali 8 dikali 5 240, 18 ditambah 18 dikali 7 dikali 2 itu 252, didapatkan hasilnya itu 72. Maka terbukti G1 bersilangan dengan garis G2. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu bentuk persamaan bidang.
Soal yang pertama itu menentukan persamaan bidang V sama dengan 0 yang melalui 3 titik, yaitu A, titik A, 2, 2, 3, dan titik B, 3, 4, 6, dan titik C, 3, 5, 9. Kita akan menentukan persamaan vektoris bidang, persamaan parameter bidang, persamaan linear bidang, dan persamaan vektor bidang. Untuk yang pertama, kita akan menentukan persamaan vektoris bidang. Untuk menentukan persamaan vektoris bidang, misalkan titik A 2,2,3 sebagai titik tetap dan AB dan AC sebagai vektor arah bidang V0. V sama dengan 0, sehingga X, Y, Z sama dengan 2, 2, 3 ditambah lambda dikali 3 dikurang 2, 4 dikurangi 2, 6 dikurangi 3, ditambah mu dikali 3 dikurangi 2, 5 dikurangi 2, 9 dikurangi 3. X, Y, Z sama dengan 2, 2, 3 ditambah lambda, 1, 2, 3 ditambah mu, 1, 3, 6. Persamaan ini disebut persamaan vektoris bidang V sama dengan 0. Baiklah, untuk soal selanjutnya itu untuk menentukan persamaan parameter bidang. Di sini kita mengetahui bahwa persamaan vektoris bidang yang telah kita cari sebelumnya yaitu X, Y, Z sama dengan 2, 2, 3 ditambah lambda 1, 2, 3 ditambah mu 1, 3, 6. Maka persamaan parameter bidangnya adalah X sama dengan 2 ditambah lambda ditambah mu, Y sama dengan 2 ditambah 2 lambda ditambah 3 mu, Z sama dengan 3 ditambah 3 lambda ditambah 6 mu. Di sini kita dapatkan dari X sama dengan 2 ditambah 2 lambda dikali 1 lambda ditambah mu kali 1 itu mu untuk yang X. Yang Y sama dengan 2 ditambah lambda kali 2 2 lambda ditambah mu kali 3 3 mu. Z sama dengan 3 ditambah 3 lambda dikali 3 ditambah mu dikali 6 sama dengan Z-nya itu 3 ditambah 3 lambda ditambah 6 mu. Untuk soal selanjutnya itu adalah menentukan persamaan linear bidangnya. Persamaan X, Y, Z 2, 2, 3 ditambah lambda dikali 1, 2, 3 ditambah mu 1, 3, 6 yang melalui titik A 2, 2, 3 dengan vektor arah A sama dengan 1, 2, 3 dan vektor arah B 1, 3, 6 dan N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0 dengan N tegak lurus dengan A dan N tegak lurus dengan B. Maka N, vektor arah N sama dengan vektor arah A dikali vektor arah B. Di sini kita masukkan vektor arah N sama dengan 1, 2, 3 dikali 1, 3, 6 dan kita substitusikan ke dalam matriks. Dan vektor arah N sama dengan 2, 3, 3, 6 dikali I dikurang 1, 3, 1, 6 dikali J ditambah 1, 2, 1, 3 dikali K. 2 kali 6 itu 12 dikurangi 3 kali 3 itu 9, 12 kurang 3 itu 9, 9 12 dikurang 9 itu 3, 3 kali I itu 3I. 1 dikali 6 itu 6, dikurang 3 kali 1 itu 3, 6 dikurang 3 itu 3, dikali J, 3J. Ditambah 1 dikali 3 itu 3, 2 dikurangi 1, 2 dikali 1 itu 2, 3 dikurangi 2 itu 1, kali K itu K. Di sini kita akan melihat koefisien-koefisiennya dengan I itu 3, J-nya min 3, dan K-nya itu 1. Sehingga vektor arahnya bisa kita lihat vektor arah N sama dengan 3 min 3, 1. Untuk maka didapat titik A 2, 2, 3 dan vektor normal bidang N, vektor normal bidang, vektor arah N sama dengan 3 min 3, 1. Maka persamaan bidang V0 adalah A X min X1 ditambah B dikali Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Dengan X1 dengan A, B, C ini kita lihat dari vektor berarah, vektor normal bidangnya, di mana
A-nya itu 3, B-nya min 3, dan C-nya itu 1. Dan untuk titik X1, Y1, Z1 kita lihat dari titik A, 2, 2, 3, di mana X1 itu 2, Y1 itu 2, dan Z1 itu 3. Di sini kita substitusikan 3 dikali X min 2 dikurang 3 dikali Y min 2 ditambah 1 dikali Z min 3 sama dengan 0. Sehingga didapat 3X min 6 min 3Y ditambah 6 ditambah Z min 3 sama dengan 0. Dan kita dapat persamaan linear bidangnya yaitu 3X min 3Y ditambah Z min 3 sama dengan 0. Nah, untuk soal selanjutnya itu menentukan persamaan linear bidang. Di sini kita akan menyelesaikannya. Persamaan bidang V2 adalah persamaan bidang yang melalui titik A, 2, 2, 3 dengan vektor normal N sama dengan 3, min 3, 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan A dikali X min X1 ditambah B dikali Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Dengan nilai A, B, C kita akan melihat dari vektor normal vektor A, vektor normal N 3 min 3 1 dan untuk titik X1 Y1 Z1 kita akan melihat dari titik A 2,2,3 di mana hasilnya didapat 3 dikali X min 2 min dikurang 3 dikali Y min 2 ditambah 1 dikali Z min 3 sama dengan 0. Sehingga 3X min 6 min 3Y ditambah 6 ditambah Z min 3 itu sama dengan 0. Dan hasilnya 3X min 3Y ditambah Z min 3 sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu bidang V2 sejajar dengan bidang V1. Persamaan bidang V1 itu adalah 3X min 3Y ditambah Z min 3 sama dengan 0. Maka persamaan bidang V2 adalah 3X min 3Y ditambah Z ditambah D sama dengan 0. Bidang V2 yang melalui titik A223 berarti koordinat titik A223 memenuhi persamaan bidang V2 3X min 3Y ditambah Z ditambah D sama dengan 0. Dengan nilai, kita akan mensubstitusikan nilai dari titik A223. Sehingga 3 dikali X dengan X-nya itu adalah 2, dikurang 3 dikali Y dengan Y-nya 2, ditambah Z dengan Z-nya 3, ditambah D sama dengan 0. 3 dikali 2 itu 6, dikurang 3 dikali 2 itu 6, ditambah 3, ditambah D sama dengan 0. 6 dikurang 6, 0, ditambah 3 itu 3, ditambah D sama dengan 0, D sama dengan min 3. Sehingga persamaan bidang V2 adalah V2 3X min 3Y ditambah Z min 3 sama dengan 0. Untuk soal selanjutnya itu menyatakan bentuk persamaan ke dalam persamaan normal hash. Soalnya yaitu nyatakan persamaan bidang V 3X min 5Y ditambah 2Z ditambah 4 sama dengan 0 ke dalam bentuk persamaan normal hash. Bentuk normal dari persamaan bidang V AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P sama dengan min D dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu bernilai positif. Yang pertama kita akan mencari nilai dari cos alpha dengan rumus A dibagi mutlak N sama dengan A dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A. Ini akan kita substitusikan nilai-nilai yang ada, yaitu A sama dengan 3, B sama dengan min 5, ditambah C-nya 2, dan D-nya 4. A-nya 3 dibagi 3, dibagi akar 3 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 3 dibagi 3 pangkat 2 9, min 5 pangkat 2 tambah min 5 pangkat 2 itu 25 dan 2 pangkat 2 itu 4. Sama dengan 3 dibagi akar 38. Di sini akan kita kalikan sesama akar agar penyebutnya tidak bernilai akar. Jadi 3 dikali akar 38 dan akar 38 dikali 3 akar 38. Sehingga didapat hasil dari cos alpha yaitu 3 akar 38 dibagi 38.
Kemudian kita akan mencari cos beta dengan rumus yang sama akan tetapi berbeda di nilai pembilangnya. Pembilangnya akan kita ganti dengan yang B. Dengan rumus yang sama, pencarian yang sama, kita menemukan bahwa hasil dari cos B yaitu min 5 akar 38 dibagi 38. Begitu pula dengan mencari cos gamma, akan tetapi yang diganti itu nilai pembilangnya menjadi C. Dan kita mensubstitusikan nilai C-nya 2 dan nilai mutlak N-nya sama tadi yaitu 38. Akar 38, lalu kita kalikan dengan akar 38, didapat hasilnya 2 akar 38 dibagi 38. Lalu kita akan mencari nilai P-nya. P-nya dengan rumus sama dengan P sama dengan min D dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan nilai D-nya tadi 4 karena rumusnya itu min D sehingga di sini adalah min 4. Kemudian A kuadratnya itu 9, B kuadratnya itu 25 dan C kuadratnya itu 4 didapat sama dengan min 4 dibagi 3 akar 38. Sama seperti sebelumnya kita kalikan dengan akar 38 dibagi akar 38 agar penyebutnya tidak bernilai akar dan didapat hasilnya min 4 akar 38 dibagi 38. Dan seharusnya nilai P ini harus bernilai positif, akan tetapi di sini negatif, maka harga P positif dari persamaan dikalikan dengan bilangan negatif. Dari persamaan ini akan kita kalikan dengan bilangan negatif sehingga diperoleh persamaan normal bidang yaitu 3 akar 38 dibagi 38X, yaitu min 3 akar 38 dibagi 38X, min berubah dikali min jadi positif, ditambah 5 akar 38 dibagi 38Y, positif dikali min, positif dikali min itu, positif dikali negatif itu negatif, jadi ini negatif 2 akar 38 dibagi 38Z sama dengan negatif 4 akar 38 dibagi 38 dikali negatif itu jadi 4 di akar 38 dibagi 38 sehingga didapat persamaannya yaitu seperti ini. Baiklah, untuk soal selanjutnya itu menentukan persamaan berkas bidang. Untuk soalnya, tentukan persamaan bidang W yang melalui titik 5, 6, 7 dan melalui garis potong bidang-bidang V1, 3X min 5Y ditambah 2Z ditambah 4 sama dengan 0 dan bidang V2, 4X ditambah 2Y min 3Z plus 5 sama dengan 0. Untuk menentukannya itu bidang W melalui garis potong dua bidang, maka bidang W memenuhi persamaan berkas bidang V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Persamaan bidang W adalah 3X min 5Y ditambah 2Z ditambah 4 ditambah lambda dikali 4X ditambah 2Y min 3Z ditambah 5 sama dengan 0. Bidang W melalui titik A 5,6,7, maka titik A 5,6,7 memenuhi persamaan bidang W. Lalu kita substitusikan nilai yang ada tadi ke dalam persamaan yang sudah kita cari, yaitu 3X min 5Y ditambah 2Z ditambah 4 ditambah lambda kali 4X ditambah 2Y min 3Z tambah 5 sama dengan 0. Dengan nilai X-nya itu 5, Y-nya 6, dan Z-nya itu 7. 3 kali 5, 15, 5 kali 6, 30, 2 kali 7, 14, 4 ditambah 4 lambda kali 5 itu 20 lambda, 2 lambda dikali 6 itu 12 lambda, dikurang 3 lambda kali 7, 21 lambda, ditambah 5 sama dengan 0. 15 kurang 30 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan 8. Dan 20 ditambah 20 lambda ditambah 12 lambda dikurang 21 lambda sama dengan 11 lambda. 8 ditambah 11 lambda sama dengan 0. 11 lambda sama dengan min 8 dan lambda sama dengan min 8 dibagi 11. Lalu kita substitusikan hasil dari lambda min 8 dibagi 11 pada persamaan bidang W 3X min 5Y ditambah 2Z ditambah 4 ditambah lambda dikali 4X ditambah 2Y min 3Z ditambah 5 sama dengan 0.
sehingga didapat persamaannya seperti pada baris yang kedua. Lalu kita kalikan 3x min 5y ditambah 2z ditambah 4. Kita kalikan min 8 dibagi 11 dikali 4x itu min 32 per 11x. Min 8 per 11 dikali 2y min 16 per 11y. Min 8 per 11 dikali min 3z itu plus 24 per 11z. Min 8 per 11 dikali 5 itu min 40 per 11 sama dengan 0. Lalu di sini kita selesaikan apa yang bisa diselesaikan atau kita kelompokkan y, x, y, z-nya. Yang pertama itu 3x dengan min 32 dibagi 11x. Di sini kita bisa selesaikan 3x ini kita permisalkan 3 dibagi 11 itu sama sepertinya dengan 3. 3 dikurangi 32 itu 1. Sehingga 1 dibagi 11x dikurang 5y dikurang 16 dibagi 11y dengan 5y ini kita permisalkan sebagai 55 dibagi 11y. 55 per 11y dikurang 16 per 11y min 55 per 11y dikurang 16 per 11y itu min 71 per 11y. Lalu 2z ditambah 24 dibagi per 11z. 2z kita permisalkan 22 dibagi 11. 22 per 11. 22 ditambah 24 itu 46 per 11z ditambah 4. Kita permisalkan 4 ini 44 dibagi 11. 44 per 11. 44 dikurangi 40 itu 4. 4 per 11 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang W adalah 1 dibagi 11 X min 71 dibagi 11 Y ditambah 46 dibagi 11 Z ditambah 4 per 11 sama dengan 0. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.